Semua negara besar diam-diam mendekati Indonesia, bukan karena ramah, tapi karena mereka tahu satu hal. Siapa menguasai Indonesia, bisa mempengaruhi dunia. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar netral? Atau diam-diam sedang memainkan strategi geopolitik terbesar abad ini? Posisi strategis Indonesia. Indonesia bukan sekedar negara kepulauan. Indonesia adalah kunci jalur perdagangan dunia. Lebih dari 40% perdagangan global melewati laut di sekitar Indonesia. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok menjadi jalur penting kapal-kapal dunia. Artinya, siapa yang punya pengaruh di Indonesia, punya akses besar terhadap ekonomi global. Itulah sebabnya Indonesia selalu jadi perhatian negara besar. Persaingan kekuatan besar. Saat ini dunia sedang mengalami perubahan kekuatan. Amerika ingin mempertahankan pengaruhnya. Cina terus memperluas ekonominya. Indonesia berada tepat di tengah-tengah persaingan itu. Di satu sisi, investasi besar datang dari Asia. Di sisi lain, kerjasama militer dan keamanan datang dari Barat. Indonesia memilih satu strategi. Tidak berpihak, tapi berteman dengan semua. Namun, apakah strategi ini aman? ASEAN dan peran Indonesia. Indonesia bukan hanya negara besar. Indonesia juga pemimpin kawasan Asia Tenggara. Melalui ASEAN, Indonesia berperan menjaga stabilitas kawasan. Ketika konflik meningkat di Laut Cina Selatan, Indonesia mencoba menjadi penengah. Strategi ini membuat Indonesia dihormati, tapi juga membuat Indonesia harus sangat hati-hati. Satu langkah salah bisa mengubah keseimbangan kawasan. Kekuatan sumber daya alam. Indonesia memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan dunia. Nikel, batu bara, gas, kelapa sawit, terutama nikel, logam penting untuk baterai mobil listrik. Negara-negara besar berlomba menjalin kerjasama. Karena masa depan energi dunia bergantung pada bahan ini. Indonesia sadar dan mulai membatasi ekspor bahan mentah. Tujuannya agar industri dibangun di dalam negeri. Ini bukan sekedar ekonomi, ini strategi geopolitik. Kekuatan militer dan keamanan. Indonesia bukan negara agresif, namun Indonesia memiliki kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Modernisasi alutsista terus dilakukan. Latihan militer bersama dengan berbagai negara juga meningkat. Tujuannya bukan perang, tapi menjaga keseimbangan. Karena di geopolitik, kekuatan bukan untuk menyerang, melainkan agar tidak diserang. Ibu kota baru dan dampak geopolitik. Pemindahan ibu kota bukan hanya soal pemerataan pembangunan. Ada alasan strategis di baliknya. Letak ibu kota baru lebih dekat ke jalur internasional, lebih aman dari risiko konflik di wilayah padat, dan memperkuat kontrol wilayah Indonesia Timur. Ini menunjukkan Indonesia berpikir jangka panjang, bukan hanya 5 tahun, tapi puluhan tahun ke depan. Indonesia dan blok global. Indonesia tidak ikut blok militer manapun, tidak NATO, tidak juga aliansi lain. Namun Indonesia aktif di berbagai forum global, G20, ASEAN, dan organisasi internasional lainnya. Strateginya sederhana, menjadi jembatan, bukan medan konflik. Ini membuat Indonesia punya posisi unik, bisa berbicara dengan semua pihak. Ancaman geopolitik. Namun posisi strategis juga punya risiko. Tekanan ekonomi, persaingan investasi, konflik laut, dan perang dagang global. Jika dunia terpecah, Indonesia harus memilih langkah dengan sangat hati-hati. Karena satu keputusan bisa berdampak besar. Masa depan Indonesia. Dengan populasi besar, ekonomi berkembang, dan sumber daya melimpah, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan dunia. Bukan hanya regional, tapi global. Namun semuanya bergantung pada strategi. Apakah Indonesia tetap netral atau mulai memainkan peran lebih besar? Dunia sedang berubah, kekuatan baru muncul, persaingan semakin ketat, dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri sebagai pemain penting. Bukan superpower, tapi negara yang menentukan keseimbangan. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia siap menjadi kekuatan dunia atau tetap menjadi penonton dalam permainan geopolitik global? Tuliskan pendapatmu di komentar, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Namun cerita tidak berhenti di situ, karena dunia tidak pernah benar-benar stabil. Ketika konflik antar negara meningkat, jalur perdagangan menjadi semakin sensitif. Dan sekali lagi, Indonesia berada tepat di tengah jalur tersebut. Kapal-kapal pengangkut energi dunia melewati perairan Indonesia setiap hari. Minyak dari Timur Tengah menuju Asia Timur. Barang dari Asia menuju Eropa. Semuanya melewati jalur yang sama. Jika terjadi gangguan kecil saja, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia.
Inilah yang membuat posisi Indonesia semakin strategis, bukan hanya karena wilayahnya luas, tetapi karena letaknya yang tidak tergantikan. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa masa depan stabilitas ekonomi global sangat bergantung pada keamanan kawasan Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga semakin diperhatikan. Populasi besar berarti pasar besar. Pasar besar berarti kekuatan ekonomi. Negara-negara maju melihat Indonesia sebagai mitra jangka panjang, bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru. Teknologi mulai berkembang pesat, ekonomi digital meningkat, startup bermunculan, infrastruktur terus dibangun. Semua ini menandakan satu hal, Indonesia sedang bersiap menuju level berikutnya. Namun perjalanan menuju kekuatan global tidaklah mudah. Indonesia harus menjaga keseimbangan, tidak terlalu condong ke satu pihak, tidak juga kehilangan arah. Karena jika Indonesia terlalu dekat ke satu blok, maka blok lain bisa merasa terancam, dan itu bisa memicu ketegangan baru. Disinilah diplomasi menjadi sangat penting. Indonesia harus pandai berbicara, pandai bernegosiasi, dan pandai membaca situasi dunia. Sementara itu, generasi muda Indonesia juga memegang peranan besar. Mereka akan menjadi penggerak ekonomi, pengembang teknologi, dan penentu arah masa depan bangsa. Jika sumber daya manusia kuat, maka kekuatan Indonesia akan berlipat ganda. Bayangkan, Indonesia dengan ekonomi besar, militer kuat, sumber daya melimpah, dan diplomasi aktif. Kombinasi itu bisa menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dunia. Bukan lagi hanya penonton, bukan hanya penyeimbang, tetapi juga penentu arah. Dunia kini mulai memperhatikan, langkah Indonesia diawasi, keputusan Indonesia dipertimbangkan, dan mungkin, tanpa banyak yang sadar, Indonesia sedang bergerak menuju peran yang lebih besar. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan tetap menjadi penengah atau mulai mengambil posisi sebagai pemimpin global? Jawaban itu belum jelas, namun satu hal pasti, masa depan geopolitik dunia tidak akan bisa dilepaskan dari Indonesia.